oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai Soekarno-Hatta ke Aceh datang. Mengapa Bung Karno menjadi terdakwa dalam sejarah panjang hubungan Aceh-Indonesia, yang diawali ketika provinsi ini dibubarkan? Padahal saat itu bukankah Bung Karno tidak memiliki kekuasaan sebagai eksekutif apapun? Bahkan ketika posisi Bung Karno menguat sejak tahun 1957, maka saat itulah kehormatan Aceh dikembalikan dengan cara dialog yang bermartabat. Hal ini sebenarnya perlu kita diskusikan kembali guna adanya keterangan sejarah. Untuk keperluan tersebut, kita perlu kembali ke masa hiruk-pikuk awal kemerdekaan, Revolusi Nasional. Ketika Republik Indonesia sedang berada dalam keadaan genting akibat agresi militer Belanda pertama, Bung Karno mengunjungi Aceh, bertemu dengan para pemimpin kaum muslimin, untuk meminta dukungan mempertahankan republik yang masih seumur jagung. Abu Dawud Beurewe yang bertindak sebagai wakil rakyat Aceh, menyanggupi dengan syarat bahwa perang mempertahankan kemerdekaan itu merupakan jihad fisabilillah dan kebebasan rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Soekarno-Hatta ke Aceh datang, mohon bantuan untuk bangun negara. Secara lisan, Bung Karno memenuhi syarat kedua itu. Akan tetapi setelah itu, Abu Dawud mengajukan secarik kertas, sebagai bukti hitam di atas putih, sehingga pecahlah tangis Bung Karno dan berujar hal di atas. Presiden Soekarno menangis minta dibelikan pesawat untuk menopang diplomasi republik. Kompensasinya, Aceh akan diberi kebebasan menjalankan syariat Islam dan menjalankan pemerintahan sendiri secara otonom. Rakyat Aceh menyanggupinya, bukan hanya satu, tapi 2 pesawat jenis Dakota dibeli untuk republik ini. Replika kedua pesawat itu masih bisa dilihat sampai sekarang, satu di Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Satu lagi di Monumen Blang Padang, Banda Aceh. Kenyataannya kemudian, Soekarno ingkar janji. Setelah itu kita pun tahu, Aceh berjuang tiada henti untuk membangun Republik Indonesia, namun janji tinggal janji. Provinsi yang baru seumur jagung dibubarkan, Aceh menjadi keresidenan Provinsi Sumatera Utara, sehingga pelaksanaan syariat pun melayang karena pengkhianatan ini. Dan Bung Karno tersangkanya. Bung Karno dianggap ingkar janji telah mengkhianati Aceh. Kemudian, tangisan Bung Karno pun diterjemahkan menjadi 2 hal, Bung Karno pengingkar janji dan Abu Dawud yang lugu karena termakan oleh janjinya. Janji palsu Soekarno telah menjadikan Aceh sengsara yang berkepanjangan. Sehingga setiap saat bangsa Aceh akan terus membuat perlawanan, gaung merebut merdeka hingga referendum. Betapa tidak, penerapan operasi darurat militer di Aceh memakan ribuan korban jiwa bangsa Aceh yang tidak bersalah. Aceh menjadi porak-poranda akibat janji palsu ayah Soekarno dan anaknya, Megawati. Seharusnya Megawati punya peran besar untuk melunasi janji bapaknya Bung Karno yang telah terlebih dahulu mengkhianati Aceh. Bukan justru membuat kebohongan baru terhadap rakyat Aceh. Awalnya, dalam persentuhan Aceh dengan nasional Indonesia, Bung Karno ditempatkan sebagai simbol pemimpin puncak. Bahkan dalam suasana hiruk-pikuk revolusi, Ali Hashmi, tokoh muda Aceh saat itu, bahkan menuliskan sebuah puisinya yang sangat terkenal, Aku Serdadumu, untuk Bung Karno. Puisi mensyarakatkan tentang pertautan antara dua kesadaran, masa lalu Aceh dan nation Indonesia. Dan di sini Bung Karno masih dianggap sebagai pemimpin besar negara baru, sampai kemudian kehormatan orang Aceh dicederai dengan pembubaran Provinsi Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara. Disinilah kemudian Bung Karno menjadi terdakwa utama, ketika di mana Bung Karno tidak memiliki lagi kekuasaan eksekutif, yang kemudian berujung kepada meletus pemberontakan Darul Islam Aceh. Namun yang menariknya, dalam penyelesaian peristiwa Aceh tersebut, berada dalam tahun-tahun di mana Soekarno mulai menapaki kekuasaannya secara eksekutif, dengan dukungan Nasution dari Angkatan Darat di tahun 1957 dan puncaknya dengan munculnya dekrit Presiden di tahun 1959, maka di tahun-tahun itu pula dialog untuk penyelesaian peristiwa. Bahkan Nazaruddin Syamsuddin 1985 mengatakan dalam upaya membangun dialog dengan Jakarta, beberapa elit Aceh juga menggunakan pengaruh Soekarno. Naskah singkat ini hanya untuk membuka pembicaraan tentang tema yang seakan-akan sudah final, bahwa Soekarno tidak pernah dapat berdamai dengan Aceh.
Perjuangan bangsa Aceh itu mengikut histori, mengikut sejarah semua, bukan mengikut kehendak. Aceh bertahan, tak pernah kalah. Bahwa di masa mendatang masih tetap akan muncul pro kontra atas hubungan ini, karena Aceh menanggung beban penderitaan hingga anak cucu. Kelapangan dada kitalah untuk membicarakan hal ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Tetapi hingga saat ini tidak ada satupun pemimpin di negeri ini yang serius membicarakan tentang Aceh, bahkan terkesan Aceh hanya ladang pendapatan nasional, tetapi tidak pernah merasakan hasil alam berlimpah dari kekayaan sumber alam sendiri. Lebih parah lagi ketika Aceh telah selesai persoalan konflik dengan pemerintah Republik Indonesia, kini Aceh didaulat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Maka hingga saat ini setiap partai politik yang berbau Soekarno di mata rakyat Aceh sudah dianggap sebagai najis. Ketidakmesraan dengan klan Soekarno itulah mengapa membuat PNI, dan kemudian PDIP tidak pernah bisa mendulang suaranya setiap